harus ditinggalkan. Wa kadzalika mana ashabuna ad-dukhul ila ardil adu wa dukhul kanaisihim wal bi'ah. Jadi wa mujalisatul kufar wa ahli al-bid'ah. Wa alla ta'taqid mawaddatuhum wa la yasma' kalamuhum wa la munadiratuhum. Nah, jadi dikatakan bahwa oleh sebagian ulama Maliki, mereka mengatakan oleh sebagian ulama ini bahkan terlarang masuk ke negeri musuh, ya. Nah, ketika dikatakan negeri musuh di sini, nanti ada orang kafir yang tidak menjadi musuh. Jadi berbeda negeri kafir yang memusuhi umat Islam dengan negeri kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Karena di dalam Islam sendiri, para hadirin, tidak semua kafir ini menjadi musuh bagi kita umat Islam. Jadi di dalam negeri Islam sendiri nanti ada kafir-kafir yang dikenal dengan ahlul zimmah, ahlul ahdi misalnya. Mereka ini bukan musuh. Dan pada masa yang lain juga kita boleh berhubungan dengan orang kafir, boleh buat perjanjian damai dengan mereka, boleh at-tahaluf ma'ahum. Jadi boleh melakukan kerjasama dengan mereka. Hubungan diplomatik dengan orang kafir boleh. Dan Nabi dahulu melakukan hubungan itu dengan puak ataupun kabilah-kabilah kafir. Jadi peristiwa Fathu Makkah itu latar belakangnya adalah sekutu Nabi. Orang kafir di Mekah itu diserang oleh orang Quraisy. Jadi Nabi bersekutu dengan orang kafir. Boleh. Dan sekutu ini bukan musuh. Dan kita berkewajiban untuk membantu mereka kalau dia diserang oleh musuh. Jadi sekutu Nabi ini orang kafir. Bahkan ketika awal-awal Nabi sampai di Madinah, sebelum pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi, Nabi itu melakukan at-tahaluf dengan mereka orang Yahudi, kerjasama dengan orang Yahudi. Jadi kalau sekarangnya Yahudi diserang, umat Islam wajib membantu mereka orang Yahudi yang diserang. Begitu juga sebaliknya, kalau kaum muslimin diserang, orang Yahudi wajib membantu kaum muslimin yang diserang. Sampai pada akhirnya orang Yahudi ini berkhianat dan pada akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, tapi kena pegang apa? Boleh buat boleh hal ini. Nah, ini tidak dikatakan sebagai orang kafir yang menjadi musuh kita umat Islam. Jadi yang dikatakan orang kafir musuh itu orang memang yang memusuhi kita. Nah, sehingga orang kafir ini kan dibagi-bagi, yang memusuhi umat Islam dikenal dengan ahlul harb ataupun kafir harbi, dalam bahasa kita dikatakan kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi kita umat Islam. Nah, seperti Israel yang sekarang itu harbi. Dia masih memusuhi umat Islam. Nah, di mana tidak sepatutnya beberapa negara Arab itu buat kerjasama damai dengan mereka, bahkan buat hubungan diplomatik dalam segala hal. Karena dia masih memerangi dan memusuhi kita umat Islam. Jadi sebenarnya hanya patut, kan? Jadi kalau orang Yahudi tidak memusuhi kita umat Islam, boleh. Dan Nabi dahulu pada mulanya begitu, buat kerjasama dengan mereka orang Yahudi di Madinah. Karena pada ketika itu Yahudi masih baik, tapi ketika mereka sudah jahat, sudah. Jadi at-tahaluf itu pun, kerjasama itu pun dibatalkan. Ya. Nah, nanti bisa juga baca di surah At-Taubah. Jadi Nabi ketika diperintahkan Allah untuk memerangi orang musyrik, Allah di situ memberi pengecualian, kecuali orang-orang yang masih terikat perjanjian damai dengan kamu wahai Muhammad. Nah, itu mereka tidak diperangi. Sampai selesai perjanjian damai itu baru boleh diperangi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ayat ini juga menjadi dalil larangan memasuki negeri musuh. Nah, ya, musuh sudah kita jelaskan barusan. Wa dukhul kanaisi wal bi'a. Begitu juga tidak boleh masuk ke gereja-gereja mereka, tempat-tempat peribadatan mereka. Karena mereka ini musuh. Jadi musuh ini tidak sama dengan yang bukan musuh. Kalau musuh ini pasti tidak menyukai kita orang Islam. Nah, begitu juga tidak boleh duduk dengan orang kafir dan ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah ini orang-orang yang melakukan perkara bid'ah di dalam Islam. Nah, perbuatan bid'ah ini pun bentuknya cukup beragam, cukup banyak. Ya. Wala ta'taqid mawaddatuhum wala yasma' kalamuhum wala munadiratuhum. Ya. Nah, jadi begitu juga tidak boleh berbuat baik dengan mereka, mendengar ucapan mereka dan munadirah. Jadi bertukar pandangan dan pikiran dengan mereka.
Qad qala ba'du ahlul bid'ah li Abi Imran An-Nakhai. An-Nakhai ini juga ulama Maliki, ya, Imam An-Nakhai. Jadi ulama Syam ini. Jadi ada seorang ahlul bid'ah pada itu mengatakan kepada Imam An-Nakhai, "Isma' minni kalimatan." Dengar dariku satu kalimat saja. Apa balasan Imam An-Nakhai? Beliau mengatakan, dan di sini disebutkan fa'arada anhu wa qala wala nisfu kalimah. Wala nisfa kalimah. Jadi jangankan satu kalimat, setengah kalimat pun aku tidak akan dengar daripadamu. Jadi kira-kira sebegitulah harusnya seseorang ini tegas terhadap orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara mungkar. Nah, tetapi ini jangan digeneralkan. Jangan semua orang berdosa ini dianggap ahlul bid'ah ataupun orang yang suka melakukan perkara mungkar. Ketika dikatakan ahlul bid'ah di sini, ini orang memang yang dulu ulama ketika bukan ahlul bid'ah itu contohnya orang Syiah. Jadi perbuatan bid'ah itu sudah menjadi bahagian daripada tradisi dan keyakinan mereka. Bukan ahlul bid'ah. Tapi kalau ada sekali-sekali, kalau naurung tiga gai pegat bot yang hana betul, itu jangan dipandang sebagai ahlul bid'ah. Tidak boleh dipandang itu, karena itu belum tentu menjadi tradisinya. Dan belum tentu juga dia melakukan itu atas kehendak hatinya. Jadi ada cukup banyak hal di sini yang harus ditinjau sebelum kemudian memutuskan seorang itu sebagai ahlul bidah. Ya. Nah, tetapi beberapa puak di dalam Islam ini orang-orang memang yang sudah divonis oleh para ulama mereka sebagai orang-orang yang sesat, itu memang ahlul bidah. Jadi mereka ini bukan hanya sekedar melakukan perkara-perkara bidah, tapi mereka mendakwahkan kebidahan mereka. Ya. Dan bid'ah mereka ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa ini perkara bid'ah. Nah, berbeda dengan beberapa hal yang terjadi di kalangan kita kaum muslimin di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Malaysia, Brunei. Yang ada perkara-perkara dalam Islam yang mereka lakukan, di mana kebid'ahan itu tidak disepakati. Nah, lu hana lumpegahnya. Dan mereka tidak masuk dalam kategori ahlul bid'ah. Bagi saya. Kenapa? Karena bid'ah mereka ini tidak disepakati. Betul contoh apa? Yang tidak disepakati bid'ah itu maulid, ya. Jadi karena ini kan maulid ini contoh perayaan dan peringatan. Nah, disebutkan syubhat di sini. Jadi ulama menyepakati boleh peringatan maulid, tapi sebahagian tidak boleh perayaan maulid. Kan dua kalimat ini beda apa ya? Ada peringatan maulid, ada perayaan maulid. Dan dua kalimat ini memunculkan hukum yang berbeda. Cuman bagi tanyakan, orang kan tidak mau tahu ya, maulid. Peringatankah perayaan, orang masa bodoh itu, tidak tahu itu. Peringatan maulid atau perayaan maulid. Jadi ihtifal bi maulidin nabi atau zikra li maulidin nabi. Jadi karena kedekatan dua kalimat ini, yang oleh sebagian orang menganggap peringatan sama dengan perayaan, perayaan sama dengan peringatan. Akhirnya orang yang melakukan perayaan mereka mengatakan peringatan, yang peringatan pun mengatakan perayaan. Jadi muncullah tabus, kebingungan di kalangan masyarakat awam. Ya. Jadi zikra itu memperingati artinya. Memperingati kelahiran Nabi itu sesuatu yang dibolehkan. Ya. Dan ada ulama mengatakan tidak boleh memperingati. Mengingat lahir Nabi. Ingat dong. Itu bahkan dianjurkan mengingat. Tapi yang diperselisihkan itu merayakan. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi makanya dalam bab-bab yang seperti ini, itu tidak lantas kemudian ketika ada orang yang melakukan perkara ini, tanya, takun, karena bisa jadi dia merayakan, tapi dalam hatinya dia mengatakan, saya tidak merayakan, tapi saya memperingati. Dia menang. Cuman bentuk memperingatinya seperti itu. Bisa macam-macam kan? Jadi kemudian juga orang yang melakukan perkara-perkara yang dipandang bid'ah ini juga tidak boleh langsung divonis dia sebagai ahlul bid'ah sebelum kita lihat apa yang mengkondisikan orang ini melakukan itu. Jadi ada banyak hal sebenarnya, karena tidak mudah memutuskan orang melakukan ahlul bid'ah. Karena hadis Nabi mengatakan apa? Siapa yang wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Begitu Anda mengatakan si fulan itu melakukan perkara bid'ah, maka secara tidak langsung kita mengatakan si fulan tempatnya di neraka. Hana mudah pada mau dalam neraka, Pak. Ya? Siapa yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka? Siapa yang bisa mengatakan si fulan? Anda bisa itu. Nah, jadi bab mengatakan si fulan masuk neraka, bab mengatakan si fulan di syurga, itu dua-dua tidak boleh dalam Islam. Mengatakan orang itu asal neraka hanjurkeun, mengatakan orang si fulan asal syurga apa hanjurkeun? Ya, hanjurnya. Tidak boleh. Karena ini persoalan gaib, tidak ada yang tahu tentang masir seorang hamba ini, masa depan seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak hadis, Pak, yang ketika orang ini mengatakan tempatmu di neraka, justru yang mengatakan ini tempatnya di neraka ini. Boleh. Nah, jadi maka hati-hati ketika. Nah, kita boleh mengatakan orang yang buat begini-begini, ini pelaku bid'ah. Tapi untuk mengatakan memfulankan itu tidak boleh. Tapi menyeron pegang kriteria orang yang buat begini, kan? Jadi itu baru kita katakan dia itu pelaku. Jadi kriterianya kita sebutkan. Tapi tidak langsung memvonis orang tertentu. Baik, jadi kembali saya katakan tadi bahwa ada hal-hal yang diperselisihkan, ya. Nah, jadi dalam hal-hal yang diperselisihkan ini kita tinggalkan. Nah, ini kembali kepada keyakinan masing-masing. Karena ketika kita mengatakan orang itu melakukan perkara mungkar, nah dia ini, ya, dia punya dalil, kan? Dalil, mereka punya dalil yang mengatakan bahwa itu bukan perkara mungkar. Nah, jadi sehingga di sana oleh para ulama mengatakan, jadi perkara dua dalam kaedah aja. Jadi perbuatan yang diperselisihkan ini itu tidak boleh diingkari oleh lupa saya kaedahnya, ya. Lupa saya. Jadi nak kaedah aja. Anak buat hukum kentingan. Baik, nama tem sudah ada. Nah, kemudian qala al-Fudail bin Iyadh, apa kata beliau? Man ahabba sahiba bid'ah ahbata Allah amalahu wa akhraja nur al-Islam min qalbih. Wa man rawwaja karimatahu wa man zawwaja karimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimaha. Wa man jalasa ma'a sahib bid'ah lam yu'ti al-hikmah. Wa idza 'alima Allah azza wa jalla min rajulin annahu mubghidh li sahib bid'ah rajautu ay yaghfirallahu lah. Jadi ini kata Fudail bin Iyadh. Saya masih teringat dengan kaedah tadi ini. Al-ijtihad la yunqad bil ijtihad. Benar ya? Itu kaedahnya, ya. Jadi ijtihad itu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad. Artinya ijtihad ini sesuatu yang masih debatable dia. Masih berkemungkinan betul, berkemungkinan tidak betul. Nah, perkara yang berkemungkinan ini yang tidak disepakati kebenarannya, itu tidak boleh dibatalkan oleh perkara yang juga tidak disepakati kebenarannya. Nah, jadinya keyakin ikhtilaf. Nah, disinilah nanti oleh para ulama kan, ya sudah, kita berlapang dada di sini, silahkan. Yang Anda yakin begitu silahkan lakukan, yang tidak yakin juga silahkan tidak yakin, tanpa kemudian kita saling mencela. Tapi munadarah silahkan, berdebat silahkan, tukar pandangan silahkan. Nah, tapi yang baik kun, yang jangan mencela. Ya, jangankan mencela orang yang berbeda pandangan di dalam Islam dengan kita ini, mencela orang kafir saja tidak boleh. Nabi Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwa bighairi ilm." Jangan mencela orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi mencela orang yang dia sembahyang seperti kita, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji sama-sama ke Mekah, bersedekah, berzakat, pergi sembahyang Jumat, hanya beda dalam urusan yang seperti kita contohkan tadi. Lalu kemudian kita pun mencela mereka,
mengatakan mereka begini begitu, terlalu kasar ya. Seakan-akan kita ini juga suci sekali. Jadinya hati-hati dalam banyak. Tapi kalau ingin berdebat secara ma'ruf ya, ingin bertukar pandangan, itu silakan. Duduk di satu meja, silakan. Drone sampaikan dalil, ini sampaikan dalil. Itu sesuatu yang baik. Baik. Kemudian terakhir di sini, apa kata Fudail bin Iyad? Siapa yang menyukai, mencintai sahib bid'ah, orang yang suka melakukan perkara bid'ah, ahbatallahu amalahu, Allah akan membatalkan amalnya. Ya. Wa akhraja nurul Islam min qalbih, Allah akan keluarkan cahaya Islam dari hatinya. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi', dan siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan pelaku bid'ah, faqad qata'a rahimaha, maka dia telah memutuskan silaturahimnya. Wa man jalasa ma sahib bid'ah, siapa yang duduk bersama pelaku bid'ah, lam yu'til hikmah, Allah tidak akan memberikan hikmah kepadanya. Ya. Wa idza 'alima Allah azza wa jalla min rajulin annahu mubghid sahib bid'ah, kalau Allah mengetahui bahwa seseorang itu benci kepada pelaku bid'ah, rajautu, aku berharap ayaghfirallahu lah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosanya.